Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufli Khalid Al-Mustaqim, SSSI MI, sebagai dosen pengampu ekonomi mikro dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan. Dan selawat seiring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya Ari Lesmana sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 4 yang berjudul Teori Konsumsi Islam, yang beranggota 3 orang, yaitu Eni Febrianti dan Sabita Az-Zahra. Langsung saja kita mulai. Kepada Eni Febrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Islam. Teori perilaku konsumen yaitu mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai banyak pilihan yang mereka hadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang baik bagi kepentingan dirinya kecuali diri mereka sendiri. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan individu baik oleh individu lain maupun oleh penguasa adalah kejahatan dan harus ada alasan yang kuat untuk melakukannya. John Stuart Mill mengatakan di dalam bukunya yang berjudul On Liberty yang diterbitkan pada tahun 1859, paham ini dipertajam dengan mengungkapkan konsep freedom of action sebagai pernyataan dari kebebasan-kebebasan dasar manusia. Menurut Mill, campur tangan negara dalam masyarakat manapun harus diusahakan seminimum mungkin, dan campur tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia. Lebih jauh lagi, Mill berpendapat bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus bebas untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang mereka pilih sendiri pula. Namun, kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain, yang artinya kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian bagi orang lain. Ada beberapa prinsip dasar dalam analisa perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa mereka untuk menentukan pilihan, agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang telah ditetapkan. Meningkatkan suatu konsumsi barang atau jasa juga harus disertai dengan pengurangan konsumsi suatu barang atau jasa yang lainnya. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat. Jika dua barang memberikan manfaat yang sama, maka konsumen akan memilih mana biaya yang lebih sedikit. Di sisi lain, jika ada dua barang yang mengeluarkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih mana manfaat yang lebih besar. Ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat yang tepat. Saat membeli suatu barang atau jasa, bisa jadi manfaat yang diterimanya tidak sesuai dengan harga yang ia keluarkan. Yang keempat, setiap barang dapat disubstitusikan dengan barang yang lainnya. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Yang kelima, konsumen tunduk pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan biaya sebesar harga barang tersebut, P, maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut manakala tambahan manfaat yang diperolehnya, MU, sama besar dengan tambahan biaya yang ia keluarkan. Maka jumlah konsumsi yang optimal adalah jumlah di mana MU sama dengan P. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi pondasi teori, motif, dan juga tujuan konsumsi, hingga teknik pemilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi.
Ada 3 nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada untuk dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan fitur consumption karena terdapat balasan surga di akhirat, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang akan diraih. Kebijakan, kebenaran, dan juga ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebijakan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan juga menjauhi segala kejahatan. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Materi selanjutnya yaitu kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Yang pertama, kepuasan konsumen muslim. Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa merupakan teori pokok dalam analisa mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Yang kedua, definisi rasionalitas. Rasionalitas adalah perilaku manusia secara masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadi mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rasionalitas dalam perilaku pembelian harus berdasarkan aturan Islam, yaitu yang pertama, konsumen muslim dinyatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, konsumen muslim dapat dibilang rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk kebutuhan duniawi saja, namun juga harus untuk keperluan di jalan Allah. Yang ketiga, konsumen muslim yang rasional akan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih kecil daripada non-muslim, dikarenakan konsumsi yang diperbolehkan hanya untuk barang-barang yang baik dan halal saja. Yang keempat, konsumen muslim yang rasional tidak akan menimbun atau menumpuk kekayaan melalui tabungan, tetapi harus melakukan investasi yang dapat mengembangkan atau memacu sirkulasi uang dalam rangka memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena tabungan yang diinvestasikan atau disirkulasikan akan terkena pengurangan oleh zakat. B. Fungsi dan peningkatan utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau melakukan suatu aktivitas. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan fungsi utilitas, yang kita tekankan adalah konsep ordinal, bukan kardinal. Dengan demikian yang perlu kita perhatikan bukan angka numerik seperti 25, 50, dan 100, tetapi bahwa kurva Eden-Ferencz dengan utilitas U sama dengan 100 memberikan kepuasan yang lebih baik daripada 50, sedangkan 50 lebih baik daripada 25. Dalam membangun teori utility function ini digunakan 3 aksioma.
pilihan rasional. Yang pertama, lengkap. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap individu akan menentukan sebuah pilihan atau keadaan yang lebih diminati di antara dua keadaan. Apabila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu akan menentukan secara tepat satu di antara tiga kemungkinan, yaitu A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A dan B sama-sama menariknya. Yang kedua, konsisten. Pada aksioma ini mengatakan bahwa apabila seseorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B dan B lebih diminati daripada C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih diminati daripada C. Sebenarnya aksioma ini hanya memastikan konsisten internal seseorang individu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, keberlanjutan. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti lebih diminati daripada B. Berdasarkan ketiga aksioma di atas, penjelasan tersebut berkaitan dengan kurva inference. Kurva inference adalah kurva yang menggambarkan gabungan dari dua barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besar. Dalam mengukur kepuasan konsumsi seseorang konsumen, pendekatan utilitas memiliki suatu kelemahan. Maka menurut Nick Harrison 1991 menawarkan pendekatan indifference. Kelemahan pada pendekatan utilitas adalah tidak adanya alat yang bisa digunakan untuk mengukur utilitas dan adanya kesulitan menerapkan asumsi ceteris paribus dalam analisis. Untuk itu, kepuasan dapat diukur dengan menggunakan skala preferensi. Berdasarkan pendekatan ini, menurut Samuelson 1995 menawarkan ukuran kepuasan dengan kurva indifference. Kurva ini adalah kurva yang menunjukkan konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama pada setiap titiknya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak puas dalam mengkonsumsi hanya pada satu barang, melainkan dia akan merasa puas jika mengkonsumsi barang yang jumlahnya lebih banyak atau lebih dari satu, meskipun barang tersebut tidak berkualitas. Pendekatan kurva tersebut menggunakan asumsi yang kedua asumsinya sama dengan asumsi utilitas, dan kedua asumsi lainnya adalah konsumen memiliki preferensi dalam MRS menurun untuk tingkat utilitas tertentu. Itulah penjelasan dari fungsi dan peningkatan utilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadika Azhara akan membahas materi ketiga dari kelompok kami, yaitu Optimal Solution. Konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional sesuai dengan asumsi rasionalitas. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi meliputi maslahat dan mudarat yang ditimbulkan dari mengonsumsi komoditas tersebut. Konsumen yang rasional akan selalu menggapai preferensi tertinggi dari berbagai peluang dan manfaat yang ada. Kombinasi konsumsi memberikan kepuasan konsumen muslim secara maksimal yang merupakan optimalisasi atau titik optimal bagi konsumen. Untuk mencapai tingkat optimalisasi bagi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Secara matematis, optimalisasi konsumen diformulasikan sebagai: yang pertama, utilitas marginal X per harga X sama dengan utilitas marginal Y per harga Y. Yang kedua, utilitas marginal X per utilitas marginal Y sama dengan harga X per harga Y. Dan yang ketiga, MUX per MUY sama dengan PX per PY.
Nah, dengan demikian, kepuasan maksimum bagi seorang konsumen terjadi pada titik di mana adanya persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara, yaitu yang pertama memaksimalkan utility function dengan budget line tertentu, dan yang kedua meminimalkan budget line dengan utility function tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, tinggal ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.